Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita melanjutkan kegiatan dengan subuh bersama, dan kita awali dengan pembacaan Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ila kulli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang ulasan pentingnya bagi seorang mukmin menanamkan niat di dalam hatinya. Waqad su'ila Sufyan bin Uyainah rahimahullah 'anil malaikati. Suatu ketika seorang waliullah, seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah, seorang sufi, itu ditanya oleh salah satu santrinya tentang malaikatnya. Kaifa taktubu ma hamma bihil 'abdu wa lam ya'malhu. Jadi dikisahkan dikatakan bahwa niat dari seorang yang mukmin, niat dari orang mukmin itu lebih baik, lebih berpahala daripada amal perbuatan yang ia lakukan. Dengan artian bahwa niat yang telah dilafalkan oleh seorang mukmin itu memiliki nilai tersendiri, memiliki sebuah arti bagi perilaku yang akan dia kerjakan. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana seorang malaikat itu bisa mencatat, bisa menilai pahala atau tujuan dari sebuah pekerjaan, walam ya'mal, padahal orang yang memiliki atau orang yang akan melakukannya itu belum melakukan, masih ada niatan. Ini ditanya seorang Sufyan bin Uyainah, faqala, lalu dia berkata, al malakani al katibaini la ya'lamani al ghaibah. Dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal ibadah kita, mereka sebenarnya itu tidak mengetahui sesuatu yang akan kita lakukan, karena malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengetahui sesuatu yang akan datang. Bahkan dikatakan malaikat maut pun yang bertugas mencabut nyawa, dia itu nggak tahu kapan dia mati gitu. Apalagi malaikat yang bertugas mencatat amal ibadah manusia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala di kanan dan di kiri kita. Mereka itu tidak tahu al-ghaibah, hal yang belum dilaksanakan. Walakin idza hamma al-'abdu bihasanatin faqad faha minhu raihatul misik. Tapi ketika seorang hamba, ketika kita itu ingin, belum melakukan, ingin atau diniati, punya niatan untuk melakukan kebaikan, maka kedua malaikat ini akan mencium aroma wangi, aroma misik, aroma minyak wangi dari tubuh kita. Faya'lamani annahu qad hamma bihasanatin. Lalu kedua malaikat itu akan tahu, sadar bahwa seseorang ini akan atau punya tujuan, punya kerentak di dalam dirinya melakukan kebaikan. Pun pula sebaliknya, wa idza hamma al-'abdu bis-sayyi'ati faha min raihatun natni.
faya'lamani annahu qad hamma bisayyi'at. Ketika seorang manusia itu punya tujuan, punya kerentak, punya kehendak, ingin melakukan keburukan, ingin melakukan sebuah maksiat, ingin melakukan sebuah hal-hal yang negatif, maka tubuhnya itu akan mengeluarkan aroma amis, aroma basin ya. Oleh karena itu kedua malaikat ini akan sadar bahwa si fulan atau fulanah tersebut ini tujuannya nggak baik nih. Sama kayak kita mungkin ya, ada firasat gitu. Mungkin kita tanpa sadar kadang ada firasat yang perasaan nggak enak ya. Boyo nyapu perasaanku kok ora enak. Biasanya kalau perasaan nggak enak dan lain sebagainya yang itu tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata dan lain sebagainya, itu berarti nggak baik. Islah, tak jadi boleh nyapu. Bu, perasaanku ora enak nah, sama. Kita dan malaikat itu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bedanya asal pembuatannya saja. Kalau manusia ya dari dari tanah, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Wala'alla al-murada bil hammi huna al-azmu al-musammim, dan barangkali hammah di sini sebuah tujuan atau keinginan, itu bisa diartikan sebuah azam atau niat, hal yang direncanakan, hal yang sedang dia upayakan, belum terlaksana tapi masih di dalam hatinya. Itu tubuhnya itu sudah mengeluarkan aroma yang bisa membedakan apakah tujuan dari si fulan ini baik atau tidak. Sehingga malaikat sudah siap-siap nih. Ini si fulan kok aromanya, baunya kok gak enak. Jangan-jangan habis ini dia ngelakuin perkara yang gak baik. Berikutnya begitu. Ini fulan, ini orang, aroma tubuhnya wangi banget. Habis ini dia berangkat jamaah kayak semacam itu. Jadi itu salah satu jawaban dari Sufyan bin Uyainah terkait gimana perilaku malaikat, padahal mereka juga tidak tahu tentang perbuatan yang gaib, itu sama dengan kita. Kemudian innallaha ta'ala syakara lidafda'in. Ini juga menceritakan tentang niat ya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu berterima kasih, maksudnya menerima tanda syukur, berterima kasih kepada, bukan Allah berterima kasih kayak kita berterima kasih sama orang, bukan. Maksudnya itu menerima syukur untuk seekor kata. Haitsu hamalat fiha ma'an. Waktu itu dia bawa air. Tujuannya litutfi'a narun namrud, untuk memadamkan api yang dibakar oleh Raja Namrud. An Ibrahim alaihissalam, ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Allah yang berkata, tapi makhluk lain, kepada si katak ini, atakdarina ala toqiha, lah air yang ada di mulutmu apa bisa mematikan, memadamkan api yang membakar Namrud itu? Qala, si kata ini berkata, hada qadri, ya kayak gini yang saya bisa, ya cuman segini gitu loh. Fanaha syari angkat liha wal wazahu haitsu ja'ala yanfa'u fiha wa qala aradtu an udhira lahu asyamatata dammahu Allahu jiddan hatta raghaba syari' fi qatlihi. Jadi yang dilihat itu bukan hasil yang akan diperoleh oleh si kata ini, tapi upaya, usaha yang sudah dia lakukan dan sisi yang dia pilih. Yaitu kalau secara akal mana mungkin sih air yang ada di mulut kata itu bisa memadamkan bara api yang besar ketika api tersebut membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
dilecehkan oleh makhluk yang lain si kata ini. Ini nyapo kok, apa ya iso banyu sak cangkem ngono iso mateni geni sak mono mbane ngono lho. Kaya nglakoni perkara sing sia-sia awakmu iki. Dilokne karo kewan liyane. Akhirnya si kata ini membela diri. Setidaknya saya tahu di mana posisi saya. Walaupun saya yakin apa yang saya lakukan itu manfaatnya mungkin 0,0 sekian persen untuk memadamkan api, tapi jangan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari seberapa besar serta niat yang memang dilakukan oleh si kata ini untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya artinya di mana saya berada, di mana saya berpihak? Saya berpihak kepada Ibrahim alaihissalam dengan cara yang bisa saya lakukan, yaitu menyiramkan air ini terhadap api tersebut. Dilihat dari hal semacam itu, dari cerita semacam itu, bahwasanya keberpihakan berarti si kata ini berpihak terhadap Ibrahim yang notabene sedang melawan kebatilan, yaitu Namrud. Usaha yang dia lakukan, yang kata ini lakukan adalah dengan cara memadam, karena yang bisa dia lakukan ya semacam itu. Nah, tapi niatnya itu yang dinilai lebih baik daripada perbuatannya. Ya kalau perbuatannya untuk dampak hasil terhadap api yang membakar Nabi Ibrahim, ya kayaknya nggak ada kayak. Tapi karena tulus, karena niat luar biasa yang dilakukan oleh si kata ini, sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Itu kata loh ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kata loh. Bukan manusia, apalagi kita. Kita punya niatan yang baik, tapi usaha kita nggak mampu, atau usaha kita 0,0 sekian persen yang kita lakukan dari niat kebaikan yang kita tanamkan di dalam hati, itu nilainya jauh lebih besar daripada hal-hal yang lain. Itu pentingnya niat di situ. Sehingga barangkali mungkin amal ibadah kita, contoh katakan mungkin sedekah kita, katakan mungkin perbuatan baik kita, itu gak selebih besar dari bapak tersebut, tidak lebih baik dari ibu tersebut, tidak juga lebih baik dari tetangga kita. Tapi karena tulusnya niat kita untuk melakukan kebaikan, karena tulusnya niat kita untuk menghormati bulan Ramadan, maka sekecil itu Allah mungkin cuma ngasih takjil doang misalkan ya, karena mungkin momentumnya Ramadan kan sering ada sedekah berupa takjil, cuma ngasih takjil berupa es atau makanan ringan yang harganya nggak sampai 10.000, tapi karena kita tulus, ikhlas hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menghormati bulan Ramadan, maka nilainya ternyata di mata Allah takjil yang harganya nggak ada 10.000 itu jauh lebih besar daripada kurban yang nilainya jutaan rupiah. Ternyata semacam. Ya yang membedakan niatnya itu, Makanya jangan sampai kita ketika melakukan kebaikan, apapun itu nilainya, apapun itu bentuknya, jangan sampai diremehkan, diniati yang tenanan. Sebagaimana kita meniatkan dalam diri kita yang serius untuk sebisa mungkin menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kata Allah, atiuni mastata'tum, berbaktilah kalian kepadaku mastata'tum, sebisa dan semampu. Ya karena kita bisanya cuma segitu, tapi niat kita luar biasa untuk benar-benar satu, menghormati bulan Ramadan,
Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan ridhonya Allah. Yang kelima, menyenangkan hati orang lain dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu jauh lebih besar nanti nilainya. Terlebih memang pertama, kebaikan dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Atau ketika berangkat sholat subuh diniati untuk niat beribadah, iktikaf nanti di masjid, lalu melakukan kebaikan yang lain semisal pengajian dan lain sebagainya, itu karena niatnya sudah bagus. Berangkat walaupun berada di tempat yang sangat baik ini, mungkin sambil ini sambil itu dan lain sebagainya, tapi niatnya sudah baik dari rumah, itu nilainya jauh lebih besar dari hal-hal yang tidak kita bisa tidak kita bayangkan. Kemudian ja'a fi tasbitil fuadi an Imam Haddad Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad anna Adam alaihi salam, Nabi Adam lamma hubita minal jannati ilal ardi, ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, nuzila ma'ahu bi awraqin min syajaratin at-tayb. Nabi Adam itu diturunkan bersama dengan dedaunan daun-daun dari pohon yang bagus. Walaha minar raihati at-thayyibati, daun itu memiliki wangi yang sangat baik sekali, yang sangat harum. Fa'atathu ad-dabiyatu zahiratan, kemudian daun-daunnya itu diberikan kepada kijang. Fa'ataha min dalika fa'adhara 'alaiha ra'ihu, kemudian ketika diberikan kepada kijang, aroma wangi dari daunnya itu dicium oleh si kijang. Falamma syamma dzalik sa'ir dawab ja'u ila Adam, kemudian ketika semua makhluk mencium aroma tersebut, aroma wangi yang ditimbulkan oleh daun yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi, ja'u ila Adam falam yu'tihim, mereka semua berbondong-bondong, hewan-hewan, karena belum ada manusia selain Nabi Adam dan Ibu Hawa, maka hewan itu semua datang kepada Nabi Adam. Falam yu'tihim, lalu enggak diberikan oleh Nabi Adam. Li'annaha atathu za'iratan wa hunna atauhu litolabi dzalik. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bersama Ibu Hawa. Jadi karena kan pakaiannya, dalam cerita pakaian Nabi Adam itu kan dicopot semua, sehingga yang menutupi tubuh Nabi Adam itu hanya dedaunan saja, dan itu daun dari surga, wanginya sekali. Ketika turun ke bumi dihampiri oleh seekor kijang. Tujuan kijang ini datang kepada Nabi Adam bukan untuk meminta daunnya, tapi untuk ziarah, silaturahim, menyambutlah katakan, karena nggak ada manusia di bumi selain ya Nabi Adam tersebut. Lalu oleh Nabi Adam diberi daunnya itu, dikasihkan kepada si kijang. Karena semerbak wanginya, semua makhluk hewan yang ada di situ, wah, ini berbondong-bondong datang Nabi Adam untuk meminta daun, tapi nggak dikasih oleh Nabi Adam. Alasannya sederhana, si kijang itu dikasih oleh Nabi Adam daun yang ia bawa dari surga, karena datangnya kijang itu bukan untuk meminta daun, untuk ziarah kepada Nabi Adam. Sedangkan makhluk yang lain ini, yang terakhir ini, tujuannya memang untuk meminta daunnya karena wanginya, bukan untuk menghormati Nabi Adam. Di situ kata Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, bisa dilihat hebatnya niat. Si kijang ini niat pertama niatnya ziarah, bukan niat meminta daun. Niatnya silaturahim kepada Nabi Adam. Ya menyambut Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah dari surga. Karena niat pertama dia ziarah, niat pertama dia silaturahim, dia nggak ngarap apa-apa. Wah, ternyata dapat bonus, dapat daun yang dari surga, aromanya wangi semerbak luar biasa. Loh, hewan-hewan yang lain ini
ya nggak kebagian apa-apa, nggak dikasih apa-apa sama Nabi Adam. Kenapa? Ya karena tujuan utamanya bukan untuk menyambut Nabi Adam. Tujuan utamanya memang daun tersebut. Sama dengan kita. Kalau kita bekerja dapat uang, kalau kita melaksanakan profesi kita kemudian mendapatkan hasil, ya yang didapat ya itu saja. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bekerja diniati untuk ibadah, kita dapat dua. Satu, kita dapat pahala, karena apapun yang kita lakukan itu nilainya ibadah, tergantung dari niatnya. Yang kedua, kita juga dapat laba, kita dapat gaji, kita dapat uang. Tapi bagi mereka yang bekerja hanya niatnya untuk mencari uang semata, ya dapatnya cuma uang, nggak dapat pahala. Nah, disitulah at-tafriq, niat itu menjadi pembeda. Marilah di Ramadan ini segala perbuatan yang kita lakukan, apapun itu, kalau memang baik, kalau memang tidak dianjurkan atau tidak ada dalam syariat, kita niatkan untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kata guru saya, ketika ada orang bekerja itu ada kata-kata yang enak, yang bagus. Alah aku nyambut gawe, gur ngenteni waktu sholat teko. Tasik nopo Pak? Iki lho. Timbang nganggur ngenteni sholat tak gawe macul lain. Itu beda ya, itu beda. Timbangane nganggur tak gawe macul lain karo ngenteni waktu dhuwur teko. Sama dengan kalau kita kan beda. Kalau kita ngenteni waktu dhuwure karo nyambut gawe, karo bekerja. Kalau guru saya tuh bilangnya ngenteni sholat, waktu sholat karo nyambut gawe. Nyambut gawe karo ngenteni waktu sholat itu dibalik, itu beda. Yang pertama memang niatnya untuk ibadah, di samping bekerja. Yang kedua, bekerja tapi sholatnya itu nanti sebagai selingan. Nah, itu bedanya di situ bedanya. Jadi mari setiap hal yang baik yang bisa kita lakukan, kita niati benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat sebagai perbuatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dari kami ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.